Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak yang berbahagia, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sehat, semakin semangat. Allahu Akbar. Iya, jadi hari ini kita akan melanjutkan kembali materi kita yaitu terkait dengan iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita sudah sama-sama tahu bahwa ini adalah salah satu rukun iman yang keenam. Pertama beriman kepada Allah, yang kedua beriman kepada malaikat Allah, yang ketiga beriman kepada kitab Allah, yang keempat beriman kepada nabi dan rasul Allah, yang kelima beriman kepada hari kiamat, dan yang keenam adalah beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Nah, supaya lebih jelas apa itu qada dan apa itu qadar Allah Subhanahu wa taala, mari simak penjelasan berikut ini agar anak-anak semua bisa paham dan mengerti apa itu qada dan qadar Allah, kemudian apa saja dalil-dalil dari Al-Quran yang menegaskan dan menerangkan tentang qada dan qadar Allah, kemudian bagaimana nanti pembagian takdir Allah, dan juga bagaimana sikap yang seharusnya dilakukan atau dijalani oleh orang-orang yang percaya dan mengimani dengan sungguh-sungguh qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan. Baik, kita lanjutkan. Apa itu qada dan qadar? Qada secara bahasa memiliki arti ketentuan, ketetapan, takaran, ataupun ukuran. Sementara menurut istilah bahwa qada Allah Subhanahu wa taala adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang sudah tercatat di Lauhul Mahfuz sejak zaman azali. Tentu ini kita akan membahas terlebih dahulu apa itu qada, bahwa qada secara bahasa memiliki ketentuan, ketetapan, dan juga takaran atau ukuran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu yang ada di dunia ini. Jadi, qada adalah ketetapan Allah yang sudah terlebih dahulu dicatat, ditetapkan, ditentukan oleh Allah di sejak zaman azali. Apa itu zaman azali? Zaman sebelum segala sesuatu terjadi. Sebelum ada bumi, sebelum ada makhluk, sebelum ada manusia dan lain sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala yang Maha Qadim, yang Maha terdahulu, tidak ada yang mendahuluinya, maka semua yang akan ada di dunia ini atau di bumi ini sudah Allah tetapkan dan tentukan di Lauhul Mahfuz sejak zaman azali. Zaman sebelum segala sesuatu itu ada atau terjadi. Kemudian yang kedua adalah qadar. Qadar secara bahasa memiliki arti takdir atau ketetapan yang telah terjadi, keputusan yang telah diwujudkan. Nah, bahwa secara istilah qadar adalah ketetapan atau keputusan Allah yang memiliki sifat maha kuasa atau qadir atas semua ciptaannya, baik itu berupa takdir baik maupun takdir buruk. Nah, bahwa apa yang sudah Allah tentukan pada qadanya Allah, maka ketika qada Allah Subhanahu wa taala itu ditetapkan atau ditentukan, maka itulah yang disebut dengan qadar atau takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, supaya lebih paham kita lanjutkan penjelasannya. Ada dalil-dalil Al-Quran banyak sekali dalam Al-Quran bisa kita temukan.
yang menjelaskan tentang qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dalam surah Al-Qamar ayat 49 Allah berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya. Nah, ini dalil qadar Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah tentukan atau Allah ciptakan segala sesuatu sesuai dengan ukurannya. Yang kedua ada di surah At-Taubah ayat 51. Allah berfirman, "Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Artinya katakanlah Muhammad, tidak ada yang menimpa kami, melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah bertawakal orang-orang yang beriman. Nah, dalam ayat ini bahwa dijelaskan apapun yang menimpa seseorang, apapun yang terjadi kepada seseorang, maka itu sudah ditetapkan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam qadanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga ada dalam dalil qada dan qadar atau penjelasan qada dan qadar dalam surah Al-Ahzab ayat 36. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Qul wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyarah min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Artinya dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya maka sesungguhnya mereka berada dalam kesesatan dan kesesatan itu kesesatan yang nyata. Inilah penjelasan dari Al-Quran yang bisa kita lihat dan bisa kita baca dan juga kita pelajari dalam tidak salah satunya atau termasuk pada 3 surah yang sudah disebutkan tadi Al-Qamar, At-Taubah dan juga Al-Ahzab. Ini bukti bahwa benar qada dan qadar ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya contoh qada dan qadar Allah. Nah, yang pertama untuk qada atau ketetapan dan ketentuan Allah, ini Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan surga, neraka, lautan, daratan, pegunungan, tumbuhan, hewan dan seterusnya. Segalanya, semua makhluk, semua batu dan seterusnya. Maka semua yang sudah Allah tetapkan dan ciptakan itulah yang disebut dengan qada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh qadarnya Allah bahwa tadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, bumi, surga dan neraka dan sebagainya. Nah, di sini ada contoh qadar bahwa bumi tempat manusia untuk hidup. Jadi walaupun tadi Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini termasuk manusia, kemudian bumi, ada lautan, ada pegunungan, dan seterusnya surga dan neraka. Tapi manusia tempat hidupnya ternyata Allah tetapkan. Allah ukur itu berada di bumi. Nah, ini dia. Kemudian, apalagi contoh qadar dari Allah, perempuan bisa melahirkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, ada jenis kelaminnya laki-laki, ada jenis kelaminnya perempuan. Tapi yang bisa melahirkan dari manusia antara laki-laki dan perempuan ternyata hanyalah perempuan. Yang bisa hamil adalah perempuan, yang bisa menyusui adalah perempuan. Ini adalah contoh dari qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Ketetapan atau ketentuan ukuran Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia. Ternyata manusia walaupun ada laki-laki dan perempuan yang bisa melahirkan adalah perempuan. Itulah contoh qadarnya Allah Subhanahu wa taala.
Baik, selanjutnya. Takdir Allah Subhanahu wa taala ini terbagi dua. Yang pertama ada takdir mubram. Apa itu takdir mubram? Takdir yang tidak bisa diubah, tidak bisa dirubah, tidak bisa ditukar dan tidak bisa diganti. Apa itu contohnya? Kiamat. Jika sudah tiba waktu yang Allah tetapkan, maka kiamat akan terjadi. Tidak ada satu orang pun yang akan bisa melarang dan mencegahnya. Kemudian jenis kelamin. Ketika manusia dilahirkan oleh Allah, dilahirkan oleh ibunya, maka ketetapan dan ketentuan Allah takdirnya kepada jenis kelaminnya itu sesuai dengan yang Allah tetapkan. Tidak bisa diminta, tidak bisa di-request kepada Allah atau kepada ayah atau ibunya bahwa dia akan diciptakan atau dilahirkan dengan jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Tapi sudah datang langsung dari takdir ketetapan Allah yang disebut dengan takdir mubram. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya adalah contoh takdir mubram itu kematian. Manusia hidup di dunia ini tidak ada yang tahu berapa umurnya. Ada yang kita saksikan, kita lihat sebelum pun ternyata lahir ke dunia, ada yang sudah meninggal dalam perut ibunya, kemudian ada yang lahir ke dunia umurnya ternyata hanya 1 hari atau 1 minggu atau 1 bulan, 1 tahun, bahkan 10, 20, ada yang puluhan tahun. Maka umur dan kapan dia akan mengakhiri hidupnya di dunia ini tidak ada yang bisa merubahnya. Sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Allah sejak berada dalam kandungan ibu kita masing-masing. Bahwa berapa lama kita akan hidup di dunia, apakah 1 tahun, 2 tahun, 30, 40, 50, atau bahkan 100 tahun, sudah Allah tentukan. Tidak ada yang bisa merubah, tidak ada yang bisa menambah, tidak ada yang bisa menguranginya. Kemudian berikutnya ada takdir mu'allak. Takdir mu'allak ini adalah takdir Allah yang masih memiliki kemungkinan untuk berubah dengan usaha dan juga doa yang dilakukan oleh manusia. Apa contohnya? Orang yang bodoh misalnya ingin menjadi pintar atau ingin mengetahui sesuatu, maka ia harus belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian orang yang memiliki harta yang sedikit, dia bisa memiliki harta yang banyak atau menjadi kaya raya dengan usaha yang sungguh-sungguh, dengan maksimal bekerja. Ini dia. Kemudian orang yang sakit, kemudian dia berusaha untuk sehat atau supaya sehat dengan cara minum obat. Ini termasuk ketetapan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan tawakal atau dengan ikhtiar usaha manusia, dengan kesungguhan dan kegigihan yang dilakukan oleh manusia itu, maka akan membuat dia menjumpai takdirnya yang lebih baik. Tapi tadi ketika sudah bodoh tidak mau belajar, ini menyia-nyiakan kesempatan yang sudah Allah berikan. Kemudian dia sudah tahu tidak memiliki harta atau sedikit dalam harta, dia malas bekerja. Maka tentu kehidupannya akan seperti itu saja. Dan orang yang sakit, dia berharap sembuh tapi tidak mau minum obat, tidak berusaha untuk menjumpai dokter atau meminum obat untuk mendapatkan kesembuhan dari penyakit yang dideritanya. Jika itu tidak dilakukan, mungkin hal-hal lain yang lebih buruk akan bisa terjadi. Kemudian berikutnya hikmah beriman kepada qada dan qadar Allah. Ini ada yang pertama, orang yang beriman kepada qada dan qadar Allah meningkat kepercayaannya kepada Allah. Kita yakin bahwa kita datang dari Allah, maka segala sesuatu yang akan kita jalani dalam kehidupan ini tentu sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terbaik untuk kita, apa yang dibutuhkan dalam kehidupan kita, maka semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan qada dan qadarnya.
Kemudian orang yang beriman kepada qada dan qadar ini akan mendapat ketenangan dalam hidup dan juga ketabahan. Ketika mendapatkan yang baik, takdir yang baik, ketetapan dan ketentuan yang baik, maka kita mengingat Allah. Hati kita akan menjadi tenang. Kemudian ketika ditimpa musibah, kita yakin itu adalah ketetapan dan ketentuan dari Allah dalam kehidupan kita ini, maka kita akan menjadi lebih tabah dan juga sabar dalam menghadapinya. Kemudian yang ketiga, meningkatkan rasa syukur. Bahwa orang yang beriman ini ketika mendapatkan kebaikan atau nikmat, dia bersyukur, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Ketika dia mendapatkan musibah, dia bersabar, maka dia juga akan mendapatkan kebaikan. Karena setiap yang terjadi di dunia ini tentunya tidak lepas dari ketetapan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, mengurangi rasa takut dan kekhawatiran berlebihan. Tentu ini dilarang oleh Allah dan juga Rasul-Nya, bahwa apa yang terjadi kepada kita tidak boleh terlalu takut untuk menjalani kehidupan dan khawatir berlebihan untuk masa depan kita. Yang perlu kita lakukan adalah usaha dengan sungguh-sungguh menjalani kehidupan dengan baik, menjadi orang yang taat beribadah kepada Allah, kemudian mempergunakan kesehatan yang Allah berikan untuk perkara-perkara yang mendatangkan keridhaan dari Allah. Kita bisa belajar, berusaha, beribadah, berbuat baik. Maka tentu kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari apa yang sudah kita lakukan itu, sesuai dengan ketetapan dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, yang terakhir, hidup kita ini 10% apa yang terjadi dan 90% bagaimana kita bereaksi. Ketika kita ditimpa sebuah kenikmatan, maka bagaimana reaksi kita? Apakah kita bersyukur kepada Allah, ataukah kita menganggap bahwa itu adalah hasil dari kesuksesan kita sendiri, tidak ada peran serta Allah? Maka ini kembali kepada reaksi kita, bahwa orang yang beriman kepada qada dan qadar Allah, bahwa apapun yang terjadi di dunia, baik kebaikan, kesuksesan, itu datangnya dari Allah atas jalan usaha yang kita lakukan. Begitupun dengan musibah, bahwa apa yang sudah terjadi, musibah yang kita alami, bahwa itulah ketetapan dan ketentuan yang datang dari Allah yang harus kita terima dalam kehidupan ini. Jadi bagaimana kita meresponnya, apakah dengan menuduh Allah, menyalahkan orang lain, ataukah bersabar? Maka tentu dengan bersabar ini akan menjadi lebih baik. Dan itu tandanya kita menjadi orang yang beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.